Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, hari ini kita eh, masuk kembali ya, membahas mengenai session handling. Apa itu session handling? Biasa kalau kita membuat aplikasi, kemudian membuat login, ya, menu login, logout. Ya. Ini di beberapa laporan tugas akhir yang Anda buat ya, itu tampaknya masih ada kendala ya, terutama di bagian ini ya, terutama di membuat aplikasi. Hari ini kita bahas mengenai bagaimana membuat aplikasi itu ya, sederhana aja ya. Jadi nggak perlu terlalu canggih atau menggunakan bahasa pemrograman yang apa namanya, menggunakan framework gitu ya. Kita belajar pemrograman ini dari nol ya, dari nol. Jadi materi yang kita bahas tentunya dasar sekali, ya, dasar sekali. Sebagai landasan kita untuk membuat aplikasi. Yang penting aplikasi ini fungsional, ya, fungsional. Nanti secara bertahap, ya, secara bertahap kita akan belajar mengenai bagaimana mengamankan data, misalnya, gitu ya. Bagaimana memproteksi data, bagaimana melakukan komunikasi antar host, misalnya. Bagaimana membuat komunikasi database ya, database-nya bisa digunakan oleh banyak aplikasi dan seterusnya. Karena luasnya materi ya, tentu saja kita tidak langsung melompat ke yang apa namanya lebih kompleks ya, kita belajar dari nol dulu. Untuk itu di sini saya sampaikan ya, muncul di layar Anda ya, ini adalah salah satu contoh ya aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Ini adalah aplikasi yang saya buat untuk pembelajaran anak-anak SMK. Anak-anak SMK ini kemarin belajar ya bagaimana membuat. Tapi sebenarnya anak-anak SMK itu sudah belajar ya, sudah belajar kira-kira sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pemantapan aja. Ya. Jadi artinya mereka sudah banyak yang mengerti gitu ya. Meski demikian, masih saja ada yang mungkin belum mengerti ya. Dasarnya terlalu rumit dipahami ya. Ada yang menangkap itu apa namanya terlalu rumit. Nangkapnya itu terlalu rumit. Ada yang menangkapnya itu sederhana aja, gampang nih. Gitu ya. Jadi masing-masing orang punya karakter, punya tipikal ya. Bagaimana menangkap materi pelajaran ya, kemudian mengimplementasikan ke dalam implementasi program. Ya. Nah, di sini saya ambil contoh ya, tutorialnya sudah ada di YouTube ya, sudah Anda lihat itu. Nah, lihat di sini sudah ditampilkan ya. Jadi di contoh itu kemarin minggu lalu ya kita sudah bahas di Zoom ya. Nah, sudah ini videonya sudah dilihat ya videonya. Sudah ya. Jadi di situ kita bahas bagaimana membuat aplikasi. Jadi bikin aplikasi ini nggak sampai lama-lama ya, sederhana aja ini ya. Ada menu beranda, ada pelaporan ya. Jadi kita buat misalnya contohnya dalam hal ini kita membuat aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat ya. Nah, laporan pengaduan ini ya memiliki proses bisnis apa namanya langkah-langkah ya, langkah-langkahnya bagaimana menggunakan aplikasi ini, langkah-langkahnya ada di depan ini ya, gitu ya. Di
masyarakat kalau melihat sesuatu, kemudian masalah di jalanan, misalnya jalannya berlubang, gitu ya, maka mereka ingin andil biasanya. Ya memang ada yang cuek, ada yang ingin andil, gitu ya, andil, ada yang cuek. Nah, yang andil ini kita sediakan aplikasi ya supaya mereka bisa turut serta menginformasikan ya, masalah-masalah yang terjadi, menginformasikan kepada petugas, nah, misalnya Satpol PP atau petugas-petugas yang berwenang untuk menangani aduan dari masyarakat. Biasanya masyarakat akan melakukan pemotretan ya jalan tersebut yang berlubang itu, kemudian dikirim kemana? Nah, dikirim ke aplikasi pengaduan. Biasanya gitu ya. Nah, di Balikpapan kan belum ada ya ini. Mungkin sudah ada tapi kurang terbuka mungkin ya. Dulu itu banyak pengaduan tapi mungkin pengaduannya juga tidak teratur, apa namanya, pengaduannya sembarangan berkali-kali, kemudian terjadi ada spammer gitu ya. Nah, kemungkinan itu yang menyebabkan mungkin banyaknya kendala yang tidak teratasi ya, tidak teratasi. Kemudian masyarakat kemudian mengisi data-data ya, data-datanya misalnya terdiri dari nomor KTP, nama lengkap, username, password, ya, nomor telepon dan sebagainya. Ya, kurang lebih dia. Nomor telepon ini digunakan untuk verifikasi dan validasi laporan petugas. Nomor telepon misalnya kita ganti dengan email misalnya gitu ya. Karena laporannya kan nggak mungkin apa namanya, kita bikin aplikasi kan nggak mungkin menggunakan HP ya, apa namanya, notifikasinya pakai HP itu sulit ya, sulit. Yang paling gampang adalah menggunakan email misalnya. Nah, kita ganti email boleh aja. Kemudian petugas melakukan proses pemrosesan ya, laporan diterima, diproses, apa yang terjadi dicek lagi ya. Kemudian kalau sudah dicek, oh ya betul ini ada jalan lubang, maka dia akan lakukan tindakan. Laporan diterima, petugas memberikan laporan pengecekan, laporan telah diterima dan dikerjakan. Statusnya adalah selesai. Ya, ada 3 status misalnya, ini sederhana ini ya. Laporan pertama diterima, laporan diproses, dan laporan selesai. Atau selesai itu sudah jalannya sudah ditambal. Ya. Nah, itu. Ini sederhana banget ya. Yang kita bahas ini tentu saja bukan nggak seluruhnya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang login. Login ini biasa kalau kita mau daftar mengisi laporan-laporan ya, pengaduan, sebelum kita melakukan pengaduan kita mendaftar dulu biasanya gitu ya. Nah, daftarnya ada di sini ya, registrasi pendaftaran, diisi nomor KTP, nama lengkap ya, nomor telepon misalnya, username, password misalnya. Ya. Nah, ini masih baru aplikasi saja ya, masih belum ada database-nya. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita membuat login yang kita bahas ini ya, login. Mari kita buka ya. Jadi kalau kita login ini artinya kalau kita sudah mendaftar ya, data kita sudah masukkan ke sini ya, kita sudah masukkan data sini, kemudian di submit, nanti kita dapat notifikasi ke email ya, ini kita ubah nanti ya, nomor teleponnya kita ubah menjadi email, notifikasi di email. Sama seperti Anda kalau menggunakan aplikasinya ujian itu ya, Segura My ID, maka kita bisa lakukan login. Nah, login ini kita bahas hari ini ya. Nah, kita fokus ke bagaimana kita melakukan login. Login ini ke database ya, artinya ke data yang sudah kita masukkan, kemudian kita login di sini. Saya rasa ini ada sebagian di teman Anda yang sudah mengerti ya, tapi juga ada yang masih belum mungkin ya. Dan cara-cara login ini sudah banyak yang dibahas di YouTube ya.
Tutorialnya juga banyak sekali, banyak versi juga ya. Nah, kalau versinya Pak Syukur gimana? Nah, sebenarnya sudah ada juga di situ ya di YouTube. Nah, tapi ini untuk mengisi kekosongan ya, kita mulai aja deh. Kita buka di sini, ini aplikasinya ya, aplikasinya ini kodenya adalah ini ya. Nah, ini saya tadi ada perbaikan database. Nah, database itu kita tidak bahas ya, tidak bahas. Nah, artinya database di sini kita sesuaikan. Kalau mau membuat aplikasi ya, databasenya kita eh, sesuai dengan yang ada di soal. Nah, soalnya kan sudah ada di Subura My ID ya. Soalnya sudah ada di Subura My ID. Iya, ini kalau kita klik, ya untuk mengerjakan soal ini Anda sudah mendapatkan soal misalnya ya. Misalnya ini kok masih ada yang belum dapat kelompok ini ya, satu orang ini ya. Kelompok siapa ini ya? Ada orangnya enggak ya? Kenapa belum dapat kelompok ini? Ya, ini otomatis Anda harus kerjasama ini ya. Nah, mau dua orang minimal dua orang ya. Tiga. Jadi ini kalau eh, bikin kelompok ya satu kelompok ini ya empat orang satu kelompok ini maksimal. Kalau Anda bikin dua kelompok boleh aja. Yang jelas kalau satu kelompok bikin satu orang aja kayak gini nggak bisa ya, nggak bisa ini. Jadi harus Anda tambahkan di sini. Setelah itu Anda akan mendapatkan soalnya kan sudah ada ya. Soalnya kan caranya untuk mengerjakan soal Anda lihat di sini ya, petunjuk mengerjakan tugas akhir ini. Petunjuk mengerjakan tugas akhir. Nah, di langkah 3, Anda sudah masuk di langkah ketiga ini ya, laporan kemajuan proyek. Laporan kemajuan proyek itu diupload mulai hari ini ya, tanggal 31 sampai tanggal 7 Juni ya. Jadi laporan kemajuannya diupload tanggal sekarang sampai 7 Juni. Jadi berapa persen Anda sudah mengerjakan itu semua ya. Misalnya membuat template-nya saja ini, template ini sudah jadi gitu ya template-nya. Ya, silakan dilaporkan ya, dilaporkan di sini. Caranya laporkan gimana? Ini ada contoh ya, laporan template-nya Anda tinggal download aja di sini ya. Sini. Lalu kalau lihat contohnya ada di sini. Nampaknya. Ya, ini contohnya Anda bisa cek sendiri ya. Nah, cek.
Jadi yang dilaporkan adalah ya laporan seperti ini adalah sudah lengkapi berapa persen ya, 50% minimal ya. Jadi termasuk Anda bikin apa, aplikasinya apa, misalnya aplikasinya bikin laporan pengaduan, ya, tulis di sini latar belakang pengaduan seperti apa, masalah-masalahnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana Anda mengimplementasikan atau membuat aplikasi itu. Tujuannya dengan aplikasi tentu saja apa? Tujuan yang tidak dicapai, misalnya agar memudahkan masyarakat melaporkan misalnya, masalah-masalah yang dijumpai di apa namanya di jalan raya, di sungai, jembatan atau masyarakat umum gitu ya, di kejadian-kejadian di masyarakat umum ya. Nah, laporkan sini tujuannya apa, manfaatnya kalau sudah tercapai, maksudnya pengaduan itu sudah tercapai, apa yang diperoleh dari manfaat aplikasi itu ya. Tentu saja manfaatnya adalah masyarakat akan ini apa namanya pengaduannya diperhatikan, misalnya solusinya apa masalah-masalah yang terjadi tadi diselesaikan gitu ya. Diselesaikan sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat untuk melaksanakan ketertiban umum misalnya gitu ya, ketertiban umum di kota Balikpapan misalnya begitu. Kemudian tinjauan pustaka tentu saja ini semua ada landasan teorinya ya. Misalnya kita membuat aplikasi pengaduan ini ada landasan teorinya enggak gitu ya misalnya. Ya tentu saja ada pasal-pasal atau undang-undang atau apa yang kita gunakan untuk membangun aplikasi itu ada di ini ya, di tinjauan pustaka. Masukkan situ misalnya. Atau tinjauan pustaka itu berdasarkan teori-teori atau kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya. Misalnya ada di Makassar nih, Makassar itu juga pernah membuat aplikasi pengaduan masyarakat misalnya. Berbasis Android kah, berbasis web kah, berbasis apakah gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, dalam hal ini Anda akan menggunakan berbasis web gitu misalnya. Ya, itu juga tinjauan pustaka. Kemudian bahasanya adalah ya langsung disediakan di sini, misalnya fungsi yang disediakan di aplikasi pengaduan tadi fungsinya apa saja, misalnya fungsinya melaporkan, mendaftarkan misalnya, kemudian mendapatkan notifikasi itu bagi masyarakat. Yang kedua adalah bagi user bagi operatornya mendapatkan fungsi apa kira-kira, mendapatkan fungsi apa, misalnya mengelola laporan, mengelola masyarakat yang melaporkan, mengelola laporan, membuat report dan sebagainya. Tulis di sini fungsi-fungsi. Di soal itu kan begitu ya. Di soalnya kan tidak ada. Tulis. Makanya nanti fungsi-fungsi kalau di soal itu cuma 3 aja fungsinya. Anda tambahkan gitu ya. Nah, Anda kan tambahkan. Kemudian di soal juga tabel relasinya cuma 3 misalnya, usernya nggak ada Pak gitu. Nah, tambahkan di sini user. Sama seperti pengaduan masyarakat ini ya. Pengaduan masyarakat ini juga punya database ya, database-nya kurang lebih seperti ini ya. Tuh, baterainya habis. Ya, nah, tabelnya kurang lebih 3 sini ya. Di sini tabelnya ini belum terhubung ya ini ya. Jadi kurang lebih tabelnya ada 3 nih, masyarakat mengadu, kemudian mendapatkan tanggapan dari operator. Operatornya ada tugas. Jadi ini sesuai dengan soal ujian ini, ujiannya anak-anak SMK ini. Jadi dengan tabel ini ya kita bisa membuat aplikasi itu sederhana ya, sederhana aja. Yang penting bagaimana kita aplikasi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, fungsi-fungsinya bisa kita sediakan. Nah, gitu ya.
Jadi sesuai dengan soal ini, kalau misalnya memang kurang ada usernya di sini, nah ini relasi sistemnya ya. Kita bikin usernya, bisa tambahkan sendiri usernya. Usernya juga nggak perlu kompleks-kompleks kayak soal ini ya, kayak database ini ya. Ini database-nya hanya terdiri dari 4 tabel saja punya. Ini cuma 3 tabel ya. Nah, tapi oke lah kita kasih 4 tabel karena usernya ada 2 di sini, petugas dan masyarakat. Petugas itu melakukan verifikasi, pengecekan laporan ya, apakah laporannya itu benar atau tidak gitu ya. Nah, ini kita buatkan. Pak, gak ada relasinya Pak? Ya ada sebenarnya ya, ini relasi. Misalnya kalau Anda implementasinya nanti nggak ada relasinya begini ya, biasanya terhubung kan ya, NIK ke NIK ini misalnya gitu ya. Kemudian ID pengaduan ke sini ya, ID pengaduan. Nah, ID petugas ke sini ya, ID petugas. Kita hubungkan bisa aja gitu ya. Tapi dalam hal ini kita bahas dulu bagaimana kita membuat eh, apa namanya session handling ya, session handling. Baik ya, kita mulai sekarang membuat session handlingnya, yaitu dari masyarakat dulu ya. Jadi masyarakat itu kita sediakan tabel. Tabel ini kan dari soal ya. Nah, tabel ini kan dari soal. Jadi juga dengan soal Anda, tabelnya sesuai dengan ini kan. Misalnya nanti Anda ingin tambahin, misalnya dimodifikasi, boleh aja silakan. Ya, Anda modifikasi tabelnya. Dengan kan dimodifikasi ya, tambahin satu buat tabel user tadi juga oke gitu ya. Penting tidak menyulitkan Anda sendiri ya. Anda jangan sampai gara-gara nggak bisa nanti akhirnya nggak selesai gitu ya. Baik ya, kita mulai sekarang kita membuat login. Kita buat kodenya ya, kodenya ini kode template ya. Jadi kita buat templatenya dulu. Kalau kita bikin aplikasi, templatenya sudah jadi ya. Kita buat sekarang kodenya. Ya, kita buka di sini NetBeans ya, NetBeans. Misalnya apa namanya? Ini aplikasinya ini yang cukup berat. Ya, kali ini saya menggunakan ini ya, apa namanya, Google Meet ya. Kemarin tuh kita gunakan Zoom ya. Tapi ternyata pakai Zoom berat banget ya di komputer. Di laptop saya ini nggak kuat ya. Kalau di laptop kantor mungkin, di komputer kantor mungkin, saya di rumah ini ya, di rumah. Jadi mau pakai Zoom berat. Aplikasinya juga harus nyala. Terus kemudian pakai ini aplikasi apa, pakai Google Meet. Ya. Lumayan juga pakai Google Meet. Berat juga karena ternyata di Google Chrome juga berat. Jalankan Google Chrome berat. Makan resource ya. Jadi ini sulit. Nah, jadi kalau offline mungkin cepat ya. Nah, pencet-pencet ini juga belum muncul-muncul. Ya, baru muncul. Jadi ini yang muncul di sini adalah apa namanya eh, baru ini ya, apa namanya baru template-nya ya, belum ada database-nya. Sama seperti yang ada di tutorial di YouTube ya, ini masih template-nya udah dibikin dulu, dibikin videonya dulu. Kemudian database-nya sudah dibuat dulu juga sama seperti di soal ya. Lalu kemudian kita
konekkan. Nah, hari ini kita konekkan. Login. Yuk, karena cukup berat, ini saya matikan ya, apa namanya, video saya ya, muka saya ini biar apa namanya untuk mengurangi beban. Jadi yang muncul-muncul ini juga ditutup. Nah, ini. Google Chrome not responding, ganggu. Nah, ini agak ringan. Ya. Baik, berikutnya adalah membuat koneksi ya, koneksi ke database ya. Ini jadi di sini templatenya login ya, kita sudah buat ini ya, templatenya kurang lebih seperti ini ya. Di coding sekarang ya, kita coding kan itu membuat koneksi ke database. Untuk membuat koneksi ke database ya, seperti di tutorial ya, kita menggunakan eh, rujukan ya, rujukannya kalau ada kesulitan rujukan ya, rujukannya adalah ke W3 School ya, W3 School. Rujukannya ke W3 School. Dia nggak perlu nyari-nyari ke tempat-tempat lain ya, biasanya ke W3 School itu sudah cukup data itu ya. Gimana itu Pak? Nah, kita mainkan. Sebenarnya di tutorial sudah ada ya, sudah ada. Kita coba ketikkan di sini W3 School. Ini W3 School. PHP, habis ya. Habis ya. Ini SQL. Nah, itu ya, database connection ya. School MySQL database connection PHP. Ya, ini. Sudah ini kita klik ada dua ini ya, SQL ini atau ya. Ini ada beberapa cara untuk koneksi ke database. Kita pilih yang pertama. Ya. Ya, ini ada beberapa cara
untuk menghubungkan antara PHP dengan MySQL ya. Kita sudah membuat database ya, kemudian kita membuat hubungan antara aplikasi kita, aplikasi ini dengan database. Ya, ini ya, database-nya. Ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan MySQL extension. Ya. Di belakangnya ada I. Ya. I itu maksudnya adalah improvisasi, ya. Improve. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan PDO atau PHP Data Object. Ini nanti pemrograman berorientasi objek ya. Nah, meski demikian, MySQL ini keduanya juga menggunakan berorientasi objek ya. Ini di keduanya itu menjadi dasar yang sampai sekarang digunakan ya. Dulu mungkin langsung ya pemrograman prosedural ya, sekarang sudah berorientasi objek ya. Objek ya, bukan fisik ya, apa bisa kalau di PHP ini bisa lebih fleksibel gitu ya. Kita juga menggunakan struktural ya, gitu ya. Pembahasannya mari kita langsung ya ke poin aja. Duanya ini kalau MySQL itu bisa full ya object oriented atau prosedural atau kedua-duanya bisa digunakan ya bareng-bareng. Nah, pada dasarnya adalah ini menangani pemrograman yang lama ya, gaya-gaya lama. Kalau PDO full object oriented ya. Nah, kita bahas yang kita gunakan kali ini adalah yang dua-duanya ini ya. Dua-duanya ini. Bagaimana caranya dua-duanya ini? Mari kita uh, pelajari di sini ya. Nah, di sini ada open connection, membuka hubungan dengan MySQL. Caranya kita bisa copy kode ini ya. Ini untuk mengcopy kode ke database ya, atau ke pakai yang prosedural ini ya. Kita boleh pilih salah satu ya. Tapi yang saya rekomendasikan di sini adalah yang ini ya, yang ini ya, object oriented ini. Jadi kita menggunakan ini tujuannya adalah agar nanti supaya kita ke depan itu tidak kesulitan ya. Ketika kita langsung masuk ke dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan ini ya. Nah, ini PDO ini misalnya. Baik ya, kita copy di sini ya. Misal kita copy aja di sini. Bersin-bersin. Setelah kita sini ya, kita masukkan ke file sendiri ya, itu tadi ya. Namanya file connection ya, atau include, biasanya include gitu ya. Kita bisa masukkan di sini objek. Nah, ini include. Nah, ini belum ada ya include-nya ya. Include login ini lain ini. Jadi kita buat di sini. Di kanan. Ya, ini. Pakai yang mana? Yang ini. Ya. Misalnya kita namai di sini file apa namanya? Config ya. Config include gitu ya. Include. Config gini ya. Boleh juga. Kita tambah di sini config PHP. Include gini doang nggak boleh, atau begini juga boleh ya. Ini begitu ya. Kita tambahkan di sini config PHP. Iya, mohon maaf nih agak lama, lambat banget
makin lama makin lambat. Nah, itu kita log semuanya di paste di sini. Nah, ini. Localhost, username, password. Ya. Tapi di sini ada langsung ke database ya, langsung ke database di sini. Database-nya belum ada, kita tulis di sini database. Dengan database-nya apa tadi namanya? Pengaduan. Misalnya begitu. Soal sesuaikan dengan nama database Anda sendiri ya. Dalam hal ini saya menggunakan pengaduan. Kenapa kok pengaduan ini? Ya, soalnya karena pengaduan di sini database-nya adalah pengaduan. Ini database pengaduan ya. Nah, saya tunjukkan nih pengaduan. Dari mana itu Pak? Dari sini. Nah, ini pengaduan ini ya. Nah, pengaduan ini kita tulis tadi di situ ya. Nah, ini. Kemudian ini tambahkan di sini password. Nah, ini tambah di sini adalah database ya. Di database-nya bisa langsung kita tulis di sini. Setelah itu kita tes ya, kita tes. Caranya tes di run. Caranya di sini. Tes file. Belum sesuai ini Pak. Oh iya. Ini disesuaikan dulu ya username-nya ya. Kalau Anda di komputer lokal ya, di komputer lokal berarti ini disesuaikan dulu ya. Username-nya ini kalau di komputer lokal kita itu root ya. Root itu dari mana ya? Ini sudah pernah dibahas juga ya di tutorial ya. Caranya untuk mengetahui ada di root root mana gitu. Kita cek di sini server misalnya, kita klik di user privilege ya, privilege-nya ini sini. Nah, ini juga di sini ada di user account juga ada ya. User account ya. Root itu biasanya menggunakan seluruh akses ya, memiliki privilege keseluruhan aplikasi ini database ya. Keseluruhan aplikasi database. Jadi kalau kita menggunakan root, nah ini rootnya ada di sini ya. Ini root ya. Mana yang kita gunakan ini? Ya, bawah. Root localhost. Passwordnya no, berarti no itu tidak menggunakan password ya. Kemudian all privilege. Ini akses grant-nya seluruhnya ya. Maka dari itu kita gunakan di sini root, kemudian passwordnya no. No itu nggak ditulis begini, nggak ya, kosong aja. Kemudian ini ada database-nya ya, kita simpan. Setelah itu kita jalankan di sini pengaduan ini ya. Hanya ketik sini config ya, ini connection connected successfully ya. Jadi terhubung secara sukses. Terhubung sukses. Sekarang kita panggil ya, kita panggil dimasukkan di sini ya, di bagian ini ya. Kita tambahkan di sini require. Boleh Anda pakai require, boleh pakai include ya. Dan masukkan di sini config PHP. Gitu.
Nah, sekarang kita verifikasi dulu ya, diverifikasi. Jadi kalau login ya, login ini username, password, login. Kita buat pengkodeannya sekarang di sini. Teman-teman, karena ini waktunya agak lama ya. Nanti kita apa namanya eh, sampaikan di YouTube ya. Nah, jadi kuliahnya mungkin nggak sampai lama-lama ini ya, karena tapi waktunya cukup lama untuk ini ya. Saya selesaikan ini juga. Kemudian mungkin juga saya juga harus ke kampus ini. Waktunya sudah nggak hujan juga, jadi harus nongol juga ke kampus. Jadi kuliah saya tutup sampai di sini ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi ke YouTube tutorialnya, jadi agak panjang gitu ya. Kalau di sini kan mungkin Anda akan mengikutinya lama juga nanti. Jadi itu ya. Nah, jadi kuliah hari ini sampai di sini saya tutup dulu ya. Baru kemudian nanti kita lanjutkan lagi ya. Eh, tapi selanjutnya nanti saya upload semuanya di YouTube gitu ya. Nah, jadi sesinya itu dilanjutkan di YouTube semuanya. Jadi itu saja dari saya ya. Nah, hari ini kuliahnya nggak sampai panjang-panjang ya. Tapi panjangnya lanjutannya nanti di YouTube. Insya Allah itu hari ini saya selesaikan di YouTube sampai di sini ya. Nanti kita selesaikan di YouTube. Ada ditanyakan dari semuanya ini. Ya. Jadi itu ya yang perlu di apa namanya disiapkan kita tugas akhir juga ya. Jangan lupa tugas akhirnya tolong diselesaikan dulu. Baru kemudian di minggu ini Anda akan upload ya laporannya 50% minimal ya. 50% minimal baru diupload kemudian di review lagi dinilai lagi. Nah, setelah itu baru minggu berikutnya adalah upload 100%. Ya. Jadi dokumentasinya juga harus Anda buat ya. Caranya membuat kode, yang mengcoding ya. Itu penting juga caranya ngoding, nggak jangan malu kalau keliru ya. Nggak apa-apa, keliru itu justru dibutuhkan ya. Dalam perjalanannya kalau kita ada yang keliru-keliru itu troubleshootingnya bagaimana Anda. Nah, itu penting juga ya. Nah, sama seperti saya kalau keliru gitu ya, oke nggak masalah. Tapi bagaimana troubleshootingnya itu perlu juga diselesaikan. Itu penting juga supaya kalau kita ada yang keliru itu bisa langsung juga bisa menyelesaikan gitu ya. Itu saja dari saya ya. Ada yang ditanyakan mas-mas mbak-mbak? Ini ntar lagi mau ke kampus. Saya masih di rumah ya nunggu hujan reda. Sudah hari ini sudah reda. Baik. Tidak ada ya. Nah, jadi ini sudah posisinya rekaman. Nanti saya lanjutkan insya Allah di YouTube ya. Kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.